فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار. Jamaah salat subuh yang kami hormati dan kami muliakan, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita limpahan karunia dan nikmat-Nya berupa hidayah dan taufik. Dan ini di antara sebesar-besar nikmat Allah Subhanahu wa taala yang dianugerahkan kepada kita. Dengan hidayah dan taufik, kekuatan dan kesempatan, kesehatan, maka kita mudah untuk menjalankan dari perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Salah satu kewajiban yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam agama kita itu mengerjakan salat subuh secara berjamaah. Maka ini adalah nikmat yang besar yang sepatutnya seorang hamba untuk senantiasa bersyukur dengannya. Terlebih setelah itu Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita nikmat yang besar lagi. Kita berkumpul mengkaji dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Mempelajari maknanya, mentadabburinya, dan insyaallah ta'ala kita bertekad dan berupaya untuk mengamalkan dari ayat-ayat yang kita bacakan. Maka ini keutamaan yang besar pula. Dan diingatkan oleh Nabi SAW, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu fima bainahum illa nazalat 'alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa hafathumul malaikah wa dzakarahumullahu fiman 'indah." Tidaklah satu masyarakat, sekelompok kaum berkumpul di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Mereka membaca Al-Qur'an, mentilawah Al-Qur'an, ayat-ayat Allah, saling mempelajarinya. Kecuali pasti akan turun kepada mereka ketenangan, as-sakinah, wa ghasyiyatuhumur rahmah. Mereka akan diliputi oleh rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wa hafathumul malaikah, mereka akan dinaungi oleh para malaikat. Wa dzakarahumullahu fiman 'indah, dan Allah Subhanahu wa taala akan menyebut-nyebut nama mereka di sisi para malaikatnya yang mulia. Ini adalah satu hadis tentang keutamaan orang yang bermajelis ilmu. Dan masih banyak hadis-hadis yang lain, yang mana hadis-hadis tersebut bahkan ayat Al-Qur'an menyebutkan tentang bagaimana keutamaan orang-orang yang senantiasa mencari ilmu agama. Bahkan Nabi SAW ketika diperintahkan untuk meminta tambah, maka beliau tidak diperintahkan untuk meminta tambah dari perkara dunia. Tidak diperintah untuk meminta tambahan harta. Akan tapi Allah Subhanahu wa taala merintahkan Nabi kita Muhammad SAW diperintahkan untuk meminta tambahan ilmu agama. Qur rabbi zidni ilma. Wahai Rabbku, tambahkanlah untukku ilmu. Tambahkanlah ilmu kepadaku. Maka ini menunjukkan bagaimana besarnya nikmat ilmu agama. Karena dengan ilmu agama tersebut, seorang hamba bisa semakin memperbaiki bagaimana ubudiyahnya kepada Allah, penghambaannya kepada Allah. Karena ini adalah hikmah kenapa kita dicipta di kehidupan dunia ini. Adalah untuk beribadah, untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Ya'budun ay yuwahhidun. Kata para ulama, beribadah maksudnya adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, menyerahkan ibadah itu hanya kepada Allah. Bahkan Ibnul Qayyim rahimahullah menjelaskan
kullu ma warada fil Qur'ani minal ibadah fa ma'nahu at-tauhid. Yang warid yang datang di dalam Al-Qur'an penyebutan ibadah itu maksudnya adalah tauhid. Ya. Dan segala ilmu yang kita pelajari itu harus memperbaiki tauhid. Semakin memperbaiki tauhid, memurnikan tauhid, semakin membuat kita itu menyerahkan ibadah penghambaan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Seluruh ilmu agama apapun yang kita pelajari, maka arahnya adalah untuk memperbaiki tauhid. Karena ini adalah hikmah diciptakannya kita di kehidupan dunia untuk semakin bertauhid, untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ifradullah taala bil ibadah, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala di dalam ibadah. Ini adalah salah satu dari definisi tauhid khusus. Mentauhidkan Allah adalah mengesahkan Allah Subhanahu wa taala di dalam ibadah. Kaum muslimin jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Adapun tema kajian kita di pagi hari ini adalah tentang birrul walidain. Berbakti kepada kedua orang tua. Ya. Berbakti kepada kedua orang tua. Ya. Birrul walidain adalah al-faraid wal wajibat, salah satu fardu dan kewajiban yang teragung di dalam agama kita. Ya. Harus kita perhatikan amalan berbakti kepada kedua orang tua ini. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menggandengkan larangan berbuat kesyirikan dan perintah untuk mentauhidkan Allah dengan penyebutan apa? Berbakti kepada kedua orang tua. Padahal kita sudah ketahui tadi, hikmah diciptakannya kita di kehidupan dunia adalah untuk mentauhidkan Allah. Di dekat ayat itu pula Allah Subhanahu wa taala mengingatkan seorang hamba harus berbakti kepada kedua orang tua. A'dhamu ma amarallahu bihi tauhid wa a'dhamu ma nahanhu asyirku billah. Diingatkan oleh para ulama, sebesar-besar perintah Allah Subhanahu wa taala adalah tauhid. Dan sebesar-besar larangan Allah Subhanahu wa taala di dalam agama Islam adalah perbuatan kesyirikan. Nah, ketika Allah Subhanahu wa taala mengingatkan tentang perintah tauhid, tentang larangan kesyirikan, di setelahnya pula Allah Subhanahu wa taala ingatkan tentang amalan berbakti kepada kedua orang tua. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Dan beribadahlah kalian kepada Allah. Lagi-lagi lafaz ibadah maknanya adalah tauhid. Beribadahlah kalian hanya kepada Allah Subhanahu wa taala wa bil walidaini ihsana. Dan terhadap kedua orang tua kalian maka berbuatlah baik kepada keduanya. Iya. Ini dalam surat An-Nisa ayat 36. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat yang lain, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Dan Allah Subhanahu wa taala Rabbmu telah mewajibkan kepada kalian alla ta'budu illa iyyah, hendaknya kalian tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ayat-ayat ya. Para ulama berdalil dengan ayat-ayat ini menerangkan tentang rukun la ilaha illallah. Ya, tentang rukun la ilaha illallah. Bahwa rukun la ilaha illallah adalah an-nafyu wal itsbat. Ada penafian, ada penetapan. Dan ini sebagaimana rukun Islam, kapan kita batal salah satunya, maka gugur keislaman kita. Rukun Islam ada 5. Syahadat batal. Sebagaimana wudu batal. Ketika kita mengerjakan sholat, wudu kita batal, maka sholat kita tidak ada artinya. Jangan bilang, masalah diterima dan tidaknya adalah hak Allah.
Allah yang tahu, Allah yang menerima, bukan kalian. Bukan. Allah sudah memberikan rambu-rambunya dan nabinya, ya. Allah dan Rasulnya sudah memberikan petunjuknya, yang diterima ini, yang tidak diterima yang ini. Berwudu, mengerjakan salat harus dalam keadaan berwudu. La yaqbalullahu salata ahadikum idza ahdatsa hatta yatawadda. Allah Subhanahu wa taala tidak menerima salat kalian kalau sedang berhadas sampai kalian berwudu. Jadi kita mengerjakan salat, wudu kita batal, salat kita pun batal. Dan ini wudu syarat. Kita berislam, rukunnya adalah syahadat. Syahadat batal, keislaman batal. Salat ditinggalkan, keislaman batal. Ini menurut pendapat sebagian para ulama yang lebih kuat. Orang yang meninggalkan salat adalah terjatuh pada kekafiran, keluar dari agama Islam. Iya. Adapun rukun la ilaha illallah adalah an-nafyu wal itsbat. Menafikan dan menetapkan. Ini kita tidak boleh batal. Kita tidak boleh sekedar menafikan tapi tidak menetapkan. Tidak boleh menetapkan dan tidak boleh tapi tidak menafikan. Harus dua-duanya. Menafikan dan menetapkan. Menafikan apa? Menafikan seluruh ibadah kecuali Allah. Dan menetapkan ibadah hanya kepada Allah, tidak kepada selainnya. Penafiannya berbentuk umum. Penetapannya berbentuk khusus. Ini harus dari luar kepala, ya. Karena dua saja, rukun la ilaha illallah. Nafyu wal itsbat. An-nafyul 'am wal itsbatul khas. Menafikan umum, apa saja dinafikan, ditolak kecuali Allah. Dan menetapkan peribadatan hanya kepada Allah. Ini penetapannya khusus. Kalau ada orang menafikan seluruh ibadah, dia nafikan saja. Tapi tidak ditetapkan. Itu keliru juga. Dia menetapkan beribadah kepada Allah, tapi dia tidak menafikan ibadah-ibadah selainnya, maka ini juga batal. Syahadat la ilaha illallah. Harus ada an-nafyu wal itsbat. Dalilnya yang kita baca tadi. Ada nafyu wal itsbat. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Ibadahlah hanya kepada Allah dan jangan kalian berbuat kesyirikan, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Wa qada rabbuka alla ta'budu, dan Rabbmu mewajibkan kalian jangan kalian beribadah kepada apapun, ya. Jangan illa iya, kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah. Di dalam perintah ini setelahnya Allah menyebutkan apa? Wa bil walidaini ihsana. Dan kepada kedua orang tua hendaknya engkau berbuat ihsan, berbuat baik, berbakti kepada keduanya. Jadi ini perintah tentang berbakti digandengkan dengan perintah-perintah yang paling agung di dalam agama kita. Bahkan di seluruh agama. Ya, di seluruh agama para nabi dan rasul maksudnya. Agama yang dibawa oleh para nabi dan rasul adalah mengajak kepada ibadah hanya kepada Allah. Ini inti diturunkannya agama. Agar supaya manusia itu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Ya. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ibudullaha wajtanibut taghut. Dan telah kami utus pada tiap-tiap umat seorang rasul agar supaya mereka mengajak beribadahlah kalian kepada Allah saja dan tinggalkanlah sesembahan-sembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, taib. Jadi dengan keterangan-keterangan ayat ini kita semakin paham bahwa birrul walidain, berbuat ihsan kepada kedua orang tua adalah perkara yang sangat agung di dalam agama. Ya. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Dan Rabbmu telah mewajibkan kepada kalian janganlah kalian beribadah kecuali hanya kepada Allah. Wa bil walidaini ihsana. Dan kepada kedua orang tua hendaknya kalian berbuat baik. Imma yablughanna indakal kibara aw ahaduhuma
aw kilahuma fala taqul lahumā uffi wa la tanharhumā. Dan apabila kalian mendapati keduanya atau salah satu dari keduanya dalam keadaan berusia lanjut, ya, maka jangan sekali-kali kalian mengucapkan ucapan uf. Ucapan uf, ucapan ucapan yang menunjukkan kita itu berpaling dari kedua orang tua tersebut. Apapun ucapannya, yang jelas menunjukkan kita itu berpaling darinya. Jangan sekali-kali. Wala tanharhuma wa qul lahumā qawlan karīmā. Dan janganlah kalian membentak keduanya, akan tapi ucapkanlah kepada keduanya ucapan yang sangat mulia. Wakhfid lahumā janāha dzulli minar rahmati wa qur rabbirhamhumā kamā rabbayani shaghīrā. Dan hendaknya dirimu merendah terhadap mereka dengan penuh kasih sayang dan berdoalah, Rabbighfirli Rabbirhamhumā kamā rabbayani shaghīrā. Ya Allah, sayangilah keduanya sebagaimana keduanya mendidikku di waktu aku masih kecil. Ya. Ini perintah di dalam Al-Qur'an surah Al-Isra ayat 23 hingga ayat ke-24. Baik. Dan berbakti kepada kedua orang tua ini adalah perkara atau amalan yang lebih afdal, lebih utama, lebih didahulukan daripada jihad fi sabilillah. Jihad fi sabilillah ini dimaklumi bagaimana balasannya. Seorang yang mati syahid di situ pasti masuk surga. Ya. Orang yang mati di medan perang ketika dia berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, jihad yang disyariatkan di dalam agama Islam, dia meninggal ketika berjihad masuk surga. Ya, masuk surga. Tapi berbakti kepada kedua orang tua adalah amalan yang lebih afdol daripada jihad. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan, ya, ketika ini yang bercerita adalah Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud ini bercerita. Ja'a rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ada seseorang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia bertanya, ayyul a'mali afdal? Ya Rasulullah, amalan apa yang paling afdal? Dalam hadis yang lain, ahabbu ilallahi ta'ala. Ayyul amali ahabbu ilallahi ta'ala. Amalan apa yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Yang paling dicintai. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, as-salatu ala waqtiha. Amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah mengerjakan salat tepat pada waktunya. Tepat pada waktunya. Kemudian setelah itu apa ya Rasulullah? Thumma birrul walidain. Setelah itu adalah berbakti kepada kedua orang tua. Kemudian setelah berbakti kepada kedua orang tua, apa lagi amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala wahai Rasulullah? Barulah Rasulullah menjawab apa? Al-jihadu fi sabilillah. Berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Di urutan ketiga. Urutan kedua adalah berbakti kepada kedua orang tua. Iya. Dan Rasulullah sebagaimana yang kita sebutkan tadi, berbakti kepada orang tua adalah amalan yang paling afdal. Rasulullah pernah ditanya pula dengan pertanyaan yang berbeda, jawabannya ini tadi. Wahai Rasulullah, ayyul a'mali afdal? Amalan apa yang paling afdal? Ini hadis tadi disebutkan di dalam kitab Birrul Walidain ya, karangan Al-Imam Bukhari. Kita bisa dibuka di sana. Hadis-hadis di situ mengumpulkan tentang bagaimana amalan Birrul Walidain ini diagungkan di dalam agama kita. Amalan apa yang paling afdal wahai Rasulullah? Kata Rasulullah, salatu ala waqtiha, salat pada waktunya. Tepat pada waktunya. Tidak mengundurnya. Tidak mengulur-ulur waktu salat. Karena mengulur waktu salat ini adalah bentuk menelantarkan ya. Sementara Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa khalafa min ba'dihim khalfun adaa'us salat wattaba'us syahawat fasawfa yalqawna ghayya." Kelak mereka akan diganti dengan sekelompok kaum. Ini awalnya adalah kelompok atau
umat yang baik ya, mengerjakan salat. Mereka akan diganti dengan sekelompok kaum adha'us salat, mereka menelantarkan salat. Para ulama menyebutkan bentuk menelantarkan salat, yang pertama dia tinggalkan salat, tidak salat sama sekali. Yang kedua, dia salat kadang tidak, bolong-bolong. Di antara bentuk menelantarkan salat itu mengakhirkan waktunya, mengulur-ulur. Nanti masih 5 menit lagi. Nantilah sebentar lagi. Masih tanggung pekerjaan dan seterusnya. Ya. Adha'us salat wattaba'ahu syahawat, dan mereka mengikuti hawa nafsunya. Fasawfa yalqawna ghayya. Lihat balasannya bagaimana orang-orang yang menelantarkan salat. Kelak mereka akan menjumpai al-ghayya. Al-ghayya, di antara penafsiran para ulama, al-ghayya adalah kesesatan. Ya. Makanya orang-orang yang meninggalkan salat, mereka pasti akan tersesat. Tersesat dengan kemaksiatannya, tersesat dengan kebid'ahannya, tersesat dengan kekufurannya. Berbagai bentuk macam kesesatan seorang hamba yang tidak mengerjakan salat. Dan di antara penafsiran para ulama, al-ghayya adalah satu lembah di dalam neraka jahanam. Dan kedua-duanya ketemu, saling menguatkan. Orang yang sesat di kehidupan dunia pasti mereka akan apa? Masuk ke dalam neraka. Kullu dhalalatin finnar. Setiap kesesatan itu neraka tempatnya. Tempatnya neraka. Ya, ini bentuk menelantarkan salat. Ya. Makanya salat pada waktunya adalah amalan yang afdal, yang paling utama. Kemudian apa wahai Rasulullah? Tsumma birrul walidain. Kemudian berbakti kepada kedua orang tua. Ya. Dengan ini pula kita juga semakin bisa memahami ini birrul walidain adalah amalan yang sangat afdal. Amalan yang sangat mulia, diperhatikan di dalam agama kita. Iya. Dan bahkan berbakti kepada kedua orang tua itu ada bentuk jihad di dalamnya. Ya, bentuk jihad. Kita berbakti, mengorbankan waktu, mengorbankan tenaga, mengorbankan pikiran, harta untuk kedua orang tua, itu bentuk jihad. Itu bentuk jihad. Makanya sama keadaannya mirip dengan yang pertama. Ada seorang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ista'dzanahu fil jihad. Dia minta izin mau ikut berjihad, ya. Dia minta izin untuk ikut berjihad bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah bertanya dulu, "Ahayyun walidak?" Apakah masih hidup kedua orang tuamu? Katanya, "Na'am." Iya wahai Rasulullah, kedua orang tuaku masih hidup. Maka Rasulullah mengatakan, "Fa fihima fajahid." Pada keduanya maka hendaknya engkau berjihad. Lafadznya jihad. Ya. Jadi berbakti kepada kedua orang tua adalah bentuk jihad. Demikian pula salah seorang sahabat yang bernama Jahimah radhiyallahu anhu. Dia berkata, ya Rasulullah, inni kuntu aradtul jihada ma'ak abtaghi bihi wajah Allah wa darul akhirah. Ya wa Rasulullah, saya ingin sekali, saya mau sekali untuk berjihad bersamamu wahai Rasulullah. Dengannya aku mengharap wajah Allah dan mengharap negeri akhirat, surga Allah Subhanahu wa taala. Dengan niat yang ikhlas, jihad ikhlas bersama Rasulullah, tidak diragukan ini adalah jihad syar'i. Ya. Karena jihadnya bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dia mengharap wajah Allah. Dia mengharap pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala berupa surganya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata apa? Waihak, celaka. Ahayyun walidak? Ahayyun ummuk? Ya, ahayyatun ummuk? Apakah masih hidup ibumu? Apakah masih hidup ibumu? Maka kata seorang lelaki tersebut mengatakan, qultu na'am. Iya wahai Rasulullah, masih hidup ibuku. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, irji' fabirraha.
Pulang kamu. Pulang kemudian berbakti kepada ibumu. Dan di akhir hadits dikatakan wayhak ilzam rijlaka fathammal jannah. Kakimu di situ bersama ibumu karena di situ ada surga. Ya, ini bukan berarti berjihad harus meninggal dulu kedua orang tua Anda. Mungkin Rasulullah SAW melihat kemaslahatan yang lebih besar pada orang tersebut untuk memperhatikan ibunya. Ya, dan demikianlah Rasulullah SAW. Kadang ada orang datang kepada Nabi dengan pertanyaan yang sama tapi jawabannya berbeda. Kenapa bisa terjadi ini? Karena orang yang datang ini beraneka ragam. Ya. Sesuai dengan apa yang cocok untuk dia. Pernah datang kepada Nabi orang bertanya, "Ya Rasulullah, bolehkah saya mencium istriku?" Ini dalam bulan Ramadan, bolehkah saya mencium istriku? Tidak boleh. Kata Nabi, tidak boleh. Datang lagi kepada Nabi, pertanyaan yang sama, bolehkah saya mencium istriku ya Rasulullah? Tafadhol. Jadi bagaimana sebenarnya ini boleh atau tidak? Ya. Makanya para ulama menyimpulkan kalau yang yang mencium ini adalah seorang yang masih muda, apalagi pengantin baru. Di bulan Ramadan siang hari tidak boleh mencium istrinya. Karena bisa dikhawatirkan akan ada lanjutannya. Ya. Kalau sudah tua, ini diizinkan oleh Rasulullah. Dan yang bertanya ternyata itu tadi. Yang bertanya pertama adalah orang yang masih muda, baru-baru menikah. Dan yang kedua yang bertanya ini orang tua. Dan kebiasaannya orang yang sudah tua ya tidak seperti anak muda. Ya. Kalau mencium ya mencium saja. Ya, ini menunjukkan bahwa kadang Rasulullah SAW berfatwa, bahkan di setiap fatwa beliau SAW itu disesuaikan dengan keadaan orang tersebut. Mungkin sebagaimana yang terjadi dalam hadis yang kita bacakan ini. Ya. Para sahabat minta izin untuk ikut berperang, berjihad, maka Rasulullah SAW memerintahkan dia untuk kembali pulang ke rumahnya dan berbakti kepada kedua orang tuanya. Iya. Dan berbakti kepada kedua orang tua ini adalah pintu surga. Al-walidu awsatu abwabil jannah, kata Nabi SAW. Ketahuilah bahwa kedua orang tua adalah pintu surga di bagian tengah. Fa in syi'ta fa'adhi dzalikal bab aw ihfadhu. Kalau kamu mau, biarkan. Tinggalkan pintu itu, atau kalau kamu mau, jagalah pintu tersebut. Masuklah ke dalam pintu tersebut. Melalui pintu tersebut masuklah kalian ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bagaimana Allah Subhanahu wa taala memuji para nabinya, ya, tentang kebaktian mereka kepada kedua orang tuanya. Sebagaimana Nabi Yahya alaihi salam, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa barram biwalidayhi wa lam yakun jabbaron asiya. Dalam surat Maryam ayat ke-14 Allah berfirman, dan Nabi Yahya adalah nabi yang barron, sangat berbakti. Ya, sangat berbakti biwalidayhi, kepada kedua orang tuanya. Walam yakun jabbaron asiya, dan dia tidaklah termasuk dari hamba yang sombong lagi durhaka. Wa barram biwalidati walam yaj'alni jabbaron syaqiyya. Tentang Nabi Isa alaihi salam, beliau mengatakan, ya, bahwa beliau dijadikan mubarakan aina ma kunt. Saya dijadikan sebagai orang yang berberkah dimanapun kami berada. Dan ini disebutkan oleh Imam Al-Baghawi rahimahullah, dijadikan berberkah dimanapun dia berada adalah mualliman nasal khair, senantiasa mengajarkan manusia perkara-perkara kebaikan. Dan setiap kita bisa, alhamdulillah, kita diberikan hidayah dan taufik untuk mengikuti kajian-kajian. Pasti ada kebaikan kita dengar, maka kita bisa perdengarkan pada orang-orang terdekat kita.
Ketika kondisi kita seperti itu, senantiasa mengajarkan kebaikan, mengajak kepada kebaikan, maka itulah tanda bahwa Allah Subhanahu wa taala menjadikan dia adalah hamba yang berberkah. Dimanapun dia berada, senantiasa mengajak kepada kebaikan. Ya, saling mengingatkan. Dan peringatan itu, mengingatkan itu adalah perkara penting ya. Dan bilang, mungkin biar saja dulu. Ingatkan. Ini adalah perkara yang penting dan bermanfaat bagi orang yang beriman. Selagi masih ada keimanan, pasti peringatan itu bermanfaat baginya. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berilah peringatan karena peringatan itu akan bermanfaat bagi orang yang beriman. Ya, peringatan pasti beriman. Pasti bermanfaat bagi orang yang beriman. Ya, maka hendaknya kita memiliki semangat untuk saling mengingatkan. Dan ini salah satu ciri seorang hamba yang keluar dari makna kerugian ya. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Ya. Bahkan ayat ini kata Imam Syafi'i, "Lau ma anzalallahu hujjatan illa hadhihi surah lakafathum." Seandainya Allah Subhanahu wa taala tidak menurunkan ayat Al-Qur'an kecuali surah ini saja, sudah cukup untuk apa? Untuk mentarghib dan mentarhib. Untuk memotivasi dan mempertakuti. Ini saja ayat ini, surah ini sudah cukup. Ya. Kapan dia memiliki 4 sifat ini, ciri ini, dia tidak termasuk dari orang yang merugi. Tapi kalau tidak memilikinya, maka dia masih masuk ke dalam golongan orang yang pertama, ya. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya seluruh manusia berada di dalam kerugian kecuali ini. Beriman, beramal soleh, berwasiat kepada al-haq, yaitu kepada agama, kepada kebaikan, termasuk di dalamnya saling memperingati tadi, memberikan peringatan, mengajak kepada kebaikan, pada kesabaran. Baik. Dan beliau mengatakan, Nabi Isa alaihissalam, "Wa barram biwalidati wa lam yaj'alni jabbaran syaqiyya." Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan aku sebagai hamba yang berbakti kepada ibuku. Kenapa tidak dikatakan biwalidayya, kepada kedua orang tuaku? Karena Nabi Isa hanya memiliki seorang ibu. Ya. Dan aku dijadikan sebagai orang yang berbakti kepada ibuku. Walam yaj'alni jabbaran syaqiyya, dan tidak menjadikanku orang yang sombong lagi celaka. Iya. Maka ini perkara-perkara yang harus kita ingat ya. Apabila kita adalah orang yang suka berbuat kebaikan, suka berbagi, suka membantu, dermawan, tersenyum dengan orang, ramah, maka kebaikan-kebaikan yang ada pada diri kita ini, orang yang paling berhak untuk mendapatkannya adalah orang tua kita. Pertama adalah orang tua kita yang paling berhak, bukan orang lain. Dan kalau orang lain suka membantu, memberi, dermawan, tersenyum, tapi kepada kedua orang tuanya tidak seperti itu. Ini terbalik. Karena itu Nabi SAW pernah ditanya, "Ya Rasulullah, man ahaqqun nasi bi husni sahabati?" Wahai Rasulullah, siapa orang yang paling berhak untuk mendapatkan perlakuan baikku? Ya. Maka kata Rasulullah SAW, "Ummuk," ibumu. Thumaman, kemudian siapa lagi? Ummuk, ibumu. Thumaman, kemudian siapa lagi? Thumma ummuk, kemudian ibumu. Sebut 3 kali. Ya. Thumaman, kemudian siapa? Kemudian abukas, kemudian ayahmu. 3 kali untuk ibu. Disebutkan. Dan ini menunjukkan bahwa berbakti kepada kedua orang tua yang lebih diutamakan adalah kepada ibunya. A'dhamu, yang paling a'dham, yang paling agungnya, yang paling diingatkan di dalam agama adalah berbakti kepada kedua orang tua. Yang pertama adalah ibu. Ibu, kemudian baru ayahnya. Iya. Menunjukkan hak ibu lebih besar daripada seorang ayah. Iya.
Kemudian di antara hal yang harus kita ingat, sebagaimana yang diingatkan oleh Nabi SAW, tentang bagaimana seorang berbakti kepada kedua orang tua. Iya, apapun yang kita korbankan, apakah harta, apakah kita membantu dari sisi badan kita, perbuatan kita, apapun yang kita sudah korbankan sebesar apapun, itu tidak bisa menggantikan kebaikan kedua orang tua, terutama seorang ibu. Ya, tidak bisa. Rasulullah SAW bersabda menyebutkan, la yajzi waladun walidan. Tidak akan mungkin bisa seorang anak itu membalas kebaikan orang tuanya. Tidak akan mungkin. Illa kecuali. Dan ini perkecualian kayaknya kita tidak dapatkan. Illa antajida ayyajidahu mamlukan fayashtarihi fayu'tiqahu. Kecuali seorang anak ini mendapati orang tuanya dalam keadaan dia seorang budak. Dan orang tua kita bukan budak kan? Dia mendapati orang tuanya budak, kemudian dibeli dan dibebaskan. Dan dibebaskan. Ini mungkin di kondisi saat itu. Yang jelas, ini kita tidak dapatkan. Kedua orang tua kita bukan budak. Berarti apa? Kita tidak bisa membalas kebaikan kedua orang tua kita. Iya. Tapi tetap kita diperintahkan untuk berbakti. Ya, diperintahkan untuk berbakti kepada kedua orang tua. Ingat bahwa ridha Allah Subhanahu wa taala itu sesuai dengan keridhaan kedua orang tua. Ini pada perkara-perkara yang ma'ruf, pada perkara-perkara yang tidak menyelisih syariat. Ini sebagaimana Rasulullah SAW katakan, ridha Rabb fi ridha al-walid. Ridha Allah Subhanahu wa taala itu pada keridhaan kedua orang tua. Wa sakhtur Rabbi fi sakhtil walid. Kemurkaan Allah itu pada kemurkaan kedua orang tua. Orang tua ridha, maka Allah ridha. Orang tua murka, maka Allah Subhanahu wa taala murka. Ini pada perkara-perkara yang ma'ruf ya. Kalau seorang anak minta izin misalnya, dilarang sama orang tua, dan larangan ini tidak menyelisih syariat. Kalau dia jalankan, maka orang tuanya murka, maka Allah murka. Kalau dia tetap nekat. Tapi kalau kedua orang tuanya ridha, maka Allah Subhanahu wa taala ridha. Maka carilah keridhaan kedua orang tua dengan perkara-perkara yang ma'ruf. Ya. Dan hindari kedua orang tua itu murka kepada kita. Hanya dengan perkara-perkara yang sebenarnya di dalam agama masih memberikan toleransi misalnya. Iya. Baik. Kemudian yang berikutnya, di antara hal yang harus kita ingat di dalam amalan berbakti kepada kedua orang tua, lawan dari berbakti adalah durhaka. Dan durhaka ini adalah sebesar-besar dosa yang diingatkan setelah dosa kesyirikan pula. Ya. Setelah dosa kesyirikan. Ini diriwayatkan dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Dari hadis Abi Bakrah radhiyallahu taala anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ala unabbiukum bi akbaril kabair. Maukah kalian aku beritakan kepada kalian dosa-dosa yang terbesar, dosa-dosa yang paling besar? Maka kata para sahabat, bala ya Rasulullah, tentu wahai Rasulullah. Kemudian Rasulullah mengatakan al-israqu billah wa uququl walidain. Kalian berbuat kesyirikan, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah, dan kalian durhaka kepada kedua orang tua. Ya. Lihat ya, durhaka adalah dosa yang besar disebutkan setelah kesyirikan. Demikian pula berbakti kepada kedua orang tua disebutkan setelah perintah tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini perkara amalan yang hendaknya setiap kita memperhatikan dengan baik-baik ini. Diperhatikan dengan baik-baik. Amalan berbakti kepada kedua orang tua ini. Ya. Apakah masih hidup atau sudah mati? Setiap dari kita kan anak. Kita sudah tua, kita juga punya orang tua. Masih hidup atau sudah mati? Kita tetap diperintahkan untuk berbakti. Ingat kata Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi, kita tidak bisa
membalas kebaikan kedua orang tua bagaimanapun dan banyaknya. Ya. Bagaimanapun caranya, bagaimanapun banyaknya, kita tetap tidak bisa membalas kebaikan kedua orang tua, terutama adalah seorang ibu. Iya. Dan durhaka adalah dosa yang terbesar setelah kesyirikan. Setelah dosa-dosa yang terbesar, ya. Makanya kita diperintahkan apa? Untuk berbakti dan menghindari amalan kedurhakaan kepada kedua orang tua ini. Ya, dan berbakti kepada kedua orang tua ini bisa dengan perbuatan apa saja, perbuatan ma'ruf, ihsan, dengan ucapan, dengan perbuatan, dengan harta, dengan ucapan seorang itu berucap dengan ucapan-ucapan yang lemah lembut, sebagaimana yang disebutkan dalam ayat tadi. Wa qul lahum qawlan karima. Ya, ucapkan kepada keduanya dengan ucapan yang mulia, ucapan-ucapan yang baik. Adapun bantu atau berbakti kepada kedua orang tua dengan perbuatan adalah dengan membantu apa kebutuhannya. Kita bantu keduanya. Dengan harta, saya kira ini adalah perkara yang sangat dimaklumi. Kita membantu kedua orang tua dan harta yang kita miliki. Iya. Tentunya ini adalah berbakti kepada kedua orang tua yang masih hidup. Kalau sudah meninggal, ya, kalau sudah meninggal bagaimana cara seorang berbakti? Yaitu dengan senantiasa berdoa kepada kedua orang tua. Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira, atau Rabbighfirli wali walidayya. Ya Allah, ampunilah dosaku dan dosa kedua orang tuaku. Masih hidup, masih sudah meninggal, ini termasuk di dalamnya, ya. Ini masuk. Boleh kita mendoakan kedua orang tua, bahkan memang harusnya seorang anak itu senantiasa mendoakan kedua orang tua, mendoakan hidayah kalau dia masih hidup, mendoakan taufik dan hidayah, ya, agar supaya dia dijauhkan dari perbuatan kesyirikan, agar semakin dia itu menjalani kehidupannya ini dengan dasar-dasar akidah yang benar, tauhid, mengikuti ajaran dan petunjuk Nabi SAW. Kalau sudah meninggal, didoakan apa? Pengampunan. Ya. Dan ini di antara salah satu amalan yang masih diharapkan orang yang sudah meninggal. Idza matal insanu inqata'a 'amaluhu illa min thalath. Kalau seorang itu meninggal, maka akan terputus seluruh amalannya kecuali 3. Shadaqatin jariyah, sedekah jariyah, sedekah yang berjalan, maksudnya manfaatnya berjalan. Bangun masjid masih berjalan, masih ada pahala mengalir untuknya. Jariyah itu mengalir. Sedekah apapun yang jelas manfaatnya berjalan, mengalir terus, maka itu amalan atau pahala yang masih mengalir pada orang yang sudah meninggal. Dan tidak ada sedekah jariyah yang paling bermanfaat dan lebih bermanfaat, melainkan bersedekah kepada orang-orang yang mengajarkan kebaikan, orang-orang yang menuntut ilmu, yang ada kaitannya dengan ilmu. Karena seorang yang misalnya dia belajar menuntut ilmu agama, kemudian dia mengajarkannya, selain diamalkan, ada orang yang diajarkan, kemudian dia mengamalkan, maka kebaikan orang tersebut, kebaikan orang yang mengikutinya, kebaikan orang yang mengikutinya, selama masih ada yang meneruskan terus sampai hari kiamat, maka apa? Pahala tersebut dia pun akan mendapatkan. Masjid, banyak orang sholat, ya, masih dipakai untuk sholat, sampai masjid itu tidak dipakai, maka pahala masih mengalir terus kepada orang yang sudah meninggal tersebut. Yang pertama. Yang kedua, apa yang kedua? Apa? Shadaqatin jariyah wa waladin salih yad'ulah. Seorang anak yang saleh yang mendoakan dia. Tapi anak soleh ini ya, bukan anak yang toleh. Kalau anak yang toleh doanya mungkin bisa saja tidak dikabulkan. Anak yang soleh, bagaimana soleh? Ya, hendaknya dia apa? Taat kepada agama Allah Subhanahu Wa Taala, menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini doa-doa yang masih diharapkan kepada orang tua yang sudah meninggal. Dan yang ketiga, wa ilmin yuntafa'u bih, dan ilmu yang ilmu yang bermanfaat. Ya, ini ilmu-ilmu yang ditinggalkan kita mengajarkan kepada orang, mengajak kepada orang. Makanya kita ingatkan tadi, kita mengajak kepada orang kepada kebaikan, kepada agama. Kita sudah meninggal, orang tersebut masih hidup. Ada orang diajak lagi, ada orang yang diajak lagi. Maka pahala-pahala itu masih kita panen di kehidupan akhirat. Meskipun kita sudah meninggal, pahala masih terus mengalir. Ya, tinggal sisa 3 ini. Makanya apa? Cara berbakti kepada kedua orang tua yang sudah meninggal
kita senantiasa mendoakan mereka. Mendoakan pengampunan kepada mereka. Kemudian di antara amalan berbakti kepada kedua orang tua yang sudah meninggal adalah bersedekah untuknya. Ya, bersedekah untuk orang tua yang sudah meninggal. Ini sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis. Ya. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ya. Oleh Imam Muslim, Bukhari dan Muslim, dari hadis Aisyah radhiyallahu taala anha. Kata beliau, anna rajulan qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahwa ada seorang lelaki bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, inni ummi uftulitat. Ya Rasulullah, sesungguhnya ibuku itu mati mendadak. Tiba-tiba meninggal. Wa adhunnuha law takallamat tasaddaqat." Dan saya menyangka, saya sangat yakin kalau ibuku itu waktu mau meninggalnya bisa bicara, maka ibuku ini mau sekali bersedekah. Ya. Dia bermaksud untuk bersedekah. Karena orang yang meninggal itu kan disebutkan dalam ayat, toh? Kita tahu ayatnya itu bagaimana penyesalan mereka? Ketika sudah datang kematian kepada mereka apa? Qala rabbirji'un. Ya Allah, kembalikanlah aku. Atau dalam ayat yang lain, kalau seandainya engkau akhirkan ya Allah, fa'asaddaq, maka pasti aku akan bersedekah. Makanya ini seorang anak menyangka, mungkin dengan ayat itu, atau mungkin dia betul-betul menyangka ibunya itu suka bersedekah. Ya, saya menyangka dan saya yakin, kalau ibuku bisa berbicara di saat itu, dia itu mau sekali bersedekah. Maka dia bertanya, fahal laha ajran? Ya, fahal laha ajran? Tasaddaqtu anha. Ya Rasulullah, apakah dia akan memperoleh pahala jika aku bersedekah untuknya? Ya, apakah ibuku memperoleh pahala kalau aku bersedekah untuknya? Dan kata Nabi SAW, na'am, iya, engkau akan mendapatkan, ibumu akan mendapatkan pahala jika engkau bersedekah untuknya. Ini dalil bahwa seorang anak bisa bersedekah untuk kedua orang tuanya. Ya. Untuk kedua atau orang tuanya yang sudah meninggal. Kemudian di antara bentuk berbakti kepada orang tua yang sudah meninggal adalah menyambung hubungan baik dengan teman-teman baiknya. Ya, ada teman baiknya. Ayah kita misalnya. Kalau ibu kita, nanti adik kita perempuan. Dan kita juga. Ya. Lain cerita nanti kalau kita menyambung hubungan dengan teman ibu kita. Ya. Ini bentuk berbakti kepada kedua orang tua yang sudah meninggal. Kita menyambung hubungan baik dengan orang-orang dekatnya. Iya. Rasulullah SAW bersabda, "Inna abarral bir silatul walad ahli wuddi abihi." Sesungguhnya berbakti yang utama, abarrul bad, ya, abarrul bir, kebajikan yang utama, ya, kebaktian yang sangat utama adalah silatul walad ahli wuddi abihi. Seorang anak melanjutkan hubungan silaturahim, hubungan yang baik dengan keluarga, sahabat baik ayahnya. Ya, ini bentuk-bentuk berbakti kepada kedua orang tua yang sudah meninggal. Kemudian di antara hal yang penting untuk kita ingatkan, ini terakhir, syarat berbakti ini tidak dipersyaratkan orang tua kita muslim, orang tua kita baik. Tidak ada syarat. Bagaimanapun kondisi kedua orang tua kita tetap diperintahkan untuk berbakti. Muslim atau kafir, kita tetap diperintahkan untuk berbakti. Ya, kita diperintahkan untuk tetap berbakti kepada kedua orang tua tersebut. Ya, ini
Pernah ditanyakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini disebutkan dalam Sahihain. Dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, dari hadis Asma binti Abi Bakar. Ya, Asma binti Abi Bakar radhiyallahu anhuma. Dia bertanya, "Qadimat alayya ummi wa hiya musyrikah." Ya Rasulullah, datang kepadaku ibuku dan dia musyrikah. Orang yang berbuat kesyirikan, orang kafir. Ya, fi ahdi Quraisy. Di masa Quraisy. Ya. Fastaftaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya minta fatwa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini kebiasaan para sahabat dan sahabiah ya. Dia itu senantiasa bertanya kepada orang yang berilmu. Bukan memutuskan urusannya dengan pertimbangannya sendiri. Pendapatnya sendiri. Dia bertanya kepada orang yang berilmu. Ya, dan ini kebiasaan para sahabat seperti itu ya. Bukan justru kalau kita mungkin bisa ini. Mungkin tidak apa-apa. Bahkan orang yang bertanya sama dia, harusnya dia teruskan sama orang yang berilmu, dia tidak apa-apa itu, tidak apa-apa, insya Allah, tidak apa-apa. Yang penting niatnya baik. Ya, Masya Allah. Banyak orang ahli fatwa. Saya bertanya kepada Rasulullah minta fatwa. Afa asilu ummi? Apakah kau harus menyambung hubungan dengan ibuku? Berbakti kepada ibuku? Maka kata Rasulullah, "Na'am, sili ummik, sili ummak." Ya, tentu kau harus menyambung hubungan dengan orang tuamu tersebut meskipun musyrikah. Ya, meskipun musyrikah. Ya. Kemudian dalam ayat Al-Qur'an ini menunjukkan bahwa bagaimanapun keadaan kedua orang tua, kita tetap berbakti kepadanya. Wa in jahadaka. Dalam surat apa itu? Di dalam surah Luqman. Kalau tidak salah ya. Wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilm fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa wattabi sabila man anaba ilayya thumma ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Ini ayatnya sangat jelas. Ya. Kalau kedua orang tuamu tersebut jahadak, sangat memaksa ya. Bermujahadah ini. Memaksamu untuk apa? Antusyrika bil ma laysa laka bihi ilm. Memaksamu untuk berbuat kesyirikan, menyekutukan aku dengan ibadah selain daripada aku. Fala tuti'huma. Lihat ini. Maka jangan taati. Jangan taati. Karena ini melanggar apa? Syariat. Akan tetapi tidak diperintahkan tinggalkan orang tuamu. Pindah rumah. Putus hubungan, tidak. Perintahnya apa? Wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Pergaulilah kedua orang tuamu dengan cara yang ma'ruf. Tidak diboikot, tidak dengan membuang muka. Iya. Bombek, tidak. Pergaulilah kedua orang tuamu dengan cara yang ma'ruf di kehidupan dunia. Wattabi sabila man anaba ilayya, kemudian ikutilah jalannya orang-orang yang kembali kepadaku. Thumma ilayya marji'ukum, kemudian ingatlah bahwa hanya kepadaku kalian itu kembali. Fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun, kemudian aku akan beritakan kepada kalian tentang apa yang telah kalian kerjakan. Ya. Tentang apa yang telah kalian kerjakan. Ya. Jadi ini kedua orang tua memerintahkan kepada perbuatan kesyirikan. Dosa yang paling besar dan terbesar, tidak ada lagi dosa setelahnya. Kecuali pendapat Ibnu Qayyim mengatakan bahwa dosa yang melebihi dosa kesyirikan apa? Berucap tanpa ilmu. Berucap tentang agama Allah, tentang sifat Allah tanpa ilmu agama, itu adalah dosa yang lebih besar lagi daripada kesyirikan.
Iya. Orang tua memerintahkan kepada perbuatan kesyirikan, tetap harus diperlakukan dengan baik. Apalagi dosa-dosa di bawahnya. Tidak sampai kepada derajat kesyirikan. Tentunya kita harus lebih lagi memperlakukan kepada kedua orang tuanya dengan perlakuan yang lebih baik darinya. Ya. Kamu jangan pergi dulu taklim. Di rumah. Di rumah dulu. Kecuali setiap hari dan tidak boleh sama sekali. Ya, sembunyi-sembunyi bagaimana caranya? Jangan langsung dibawa, Mbak, ini. Apa ini, orang mau pergi taklim tidak boleh. Ini di rumah juga ada gambar-gambar, ada ini, bid'ah semua kalian. Ya. Tidak boleh seperti itu, tetap dengan cara yang baik. Bahkan ini adalah metode yang paling baik untuk mengenalkan dakwah sunnah, dakwah salaf kepada kedua orang tua. Karena orang tua dan bahkan semua orang, ya, keumuman orang itu melihat bagaimana pengamalan kita, amalan kita, akhlak kita, adab kita. Itu yang dilihat. Kalau adab kita, akhlak kita baik kepada kedua orang tua ikut kenal dakwah, mengikuti jalan Nabi, tetangga ikut juga, tetangga ikut juga. Akhirnya di situ apa? Kenalah dakwah sunnah. Mereka mengerjakan sunnah, mengikuti dan belajar sama-sama, ya. Dengan cara seperti itu, menampakkan kebaikan kepada manusia. Iya. Taib. Terakhir sekali, ya. Tadi hampir terakhir. Satu hadis lagi. Ya. Selagi kedua orang tua kita masih ada. Ini hadis penting untuk kita hafal. Nabi SAW pernah naik mimbar mengucapkan amin. Ini hadis sering kita dengar. Tapi mungkin sering juga kita lalaikan. Ini doa malaikat Jibril alaihissalam. Ketika Nabi naik mimbar, tidak jadi naik, turun lagi. Ya, naik mimbar, amin, 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 turun lagi. Kenapa Nabi? Makanya para sahabat bertanya, kenapa engkau seperti itu? Naik mimbar kemudian mengucapkan amin, amin, amin. Maka kata Nabi SAW, atani Jibril. Datang malaikat Jibril dan berdoa, raghima anfu rajulin. Celaka seseorang, adraka alaihi Ramadan, fansalakha minha qabla ayyughfaralah. Yang pertama, celaka seorang hamba, dia masuk di bulan Ramadan, kemudian ditinggalkan bulan Ramadan, keluar dari bulan Ramadan dalam keadaan dia belum diampuni dosanya. Yang kedua, ini menjadi inti pembahasan kita. Iya. Celaka seorang hamba, adraka walidayhi indal kibari ahadahuma aw kilaihima thumma lam yudkhilil jannah. Dia menjumpai kedua orang tuanya atau salah satu keduanya. Dia masih dapati mereka hidup. Tapi keduanya ini tidak menjadikan sebab dia masuk surga. Bukan salah orang tua. Salah kita tidak berbakti kepada kedua orang tua. Ini menyebabkan dia apa? Tidak masuk ke dalam surga. Celaka. Doa malaikat Jibril. Satu makhluk yang tidak pernah bermaksiat kepada Allah. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yumarun. Tidak pernah bermaksiat dan berdurhaka kepada Allah, dan selalu segera mengerjakan apa yang menjadi perintah Allah Subhanahu wa taala. Dia yang berdoa. Kemudian diaminkan oleh Nabi SAW. Abdun qad ghafarallahu ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhar. Seorang hamba yang telah diampuni dosanya yang telah berlalu dan yang akan datang. Ini doa tidak diragukan lagi, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Celaka bagi seorang hamba yang mendapati keduanya masih hidup atau salah satunya, kemudian tidak menyebabkan dia masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ini hadis luar biasa, mengingatkan kita apa? Bangkit dan berbakti kepada kedua orang tua. Apalagi mereka masih ada. Mereka adalah pintu surga yang mana? Tengah.
berbaktilah, marilah kita berbakti kepada kedua orang tua dengan segenap kemampuan kita. Tidak punya harta, ya dengan perbuatan, ya, dengan ucapan. Dan bahkan kedua orang tua itu kadang apa? Dia hanya butuh ucapan-ucapan yang baik. Tidak butuh harta kadang. Sedikit ya orang yang selalu menuntut harta, misalnya kamu itu sudah saya berikan dulu didik, tidak pernah beri apa-apa. Sedikit. Kebanyakan orang tua itu hanya membutuhkan perlakuan baik seorang anak. Ya. Maka apa yang kita baca di pagi hari ini mudah-mudahan bermanfaat dan memberikan motivasi kepada kita agar supaya kita berbakti kepada kedua orang tuanya, mengingat bahwa ini adalah amalan yang agung, amalan besar, amalan yang sangat diperhatikan di dalam agama Islam kita. Dan sebaliknya kalau kita berdurhaka kepada keduanya, itu adalah amalan dosa yang besar yang disebutkan oleh Rasulullah SAW setelah kesyirikan. Dan ini adalah dosa yang sangat bahaya, ya. Dan ini perkara yang mungkin atau bahkan kita sering lalaikan, tidak atau kurang memperhatikan kedua orang tua, bagaimana kebaktian kita kepada kedua orang tua. Padahal ini adalah salah satu cara untuk mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala dengan cepat. Ya, sudah ada pintunya. Ya, sudah ada pintu. Maka yang dikatakan celaka. Kenapa? Pintu sudah di depannya, tinggal masuk surga di situ. Dia mutar-mutar ke sana kemari. Dia mau mengerjakan amalan sunnah. Puasa sunnah dia kerjakan, salat sunnah dikerjakan. Kewajiban di depannya, tinggal masuk, buka pintunya, masuk surga situ. Tidak masuk. Makanya benar-benar celaka. Ya, benar-benar celaka. Sudah ada pintu di situ. Sudah ada tiket, tinggal dia berangkat. Dia tidak berangkat. Padahal yang dicari dia tahu, surga. Sudah di depan matanya. Kemudian dia tidak mengambilnya. Makanya dikatakan benar-benar celaka ini. Seorang hamba yang tidak memanfaatkan hal tersebut. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah dan taufik kepada kita sehingga kita berbakti kepada keduanya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita dari hamba-hamba yang istiqomah menapaki jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengikuti amalan para nabi dan rasul bagaimana mereka berbakti kepada kedua orang tua. Naktafi bihadzal qadar, subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.